Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Hidriyah dengan NIM 223201110009. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan HAM untuk tugas ujian tengah semester. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan HAM di dunia dan pengaruh Islam terhadap perkembangan HAM. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan HAM di dunia. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, dimulai sejak lahir sampai dia meninggal dunia. Nah, perkembangan HAM di dunia telah berlangsung panjang, dimulai dari pemikiran awal mengenai konsep kebebasan dan kesetaraan individu, hingga terbentuknya berbagai deklarasi dan konvensi internasional yang melindungi hak-hak manusia. Perjalanan panjang ini telah membawa kemajuan yang sangat signifikan dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia. Oke, selanjutnya Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan HAM. Yang pertama itu diawali dari abad pertengahan. Pada abad pertengahan, pemikiran tentang HAM mulai muncul dengan adanya gerakan pemikiran seperti Magna Carta dan John Locke yang memperjuangkan hak dasar manusia. Terus dilanjut pada Revolusi Prancis, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada 1789 dianggap sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah penggerakan hak asasi manusia yang menegaskan konsep kesetaraan, kebebasan, dan kedaulatan manusia. Terus lanjut pasca Perang Dunia II. Nah, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau WUDU-HAM pada 1948 menjadi momentum yang sangat penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara global. Oke, lanjut ada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Yang pertama ada kesetaraan. Nah, setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, status sosial, ataupun identitas lainnya. Nah, prinsip kedua ada universalitas. Nah, hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali, ya terbatas pada wilayah atau kewarganegaraan. Nah, selanjutnya ada saling ketergantungan. Nah, hak-hak manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Baik hak sipil, hak ekonomi, hak politik, hak sosial maupun hak budaya. Oke, selanjutnya setelah tadi membahas tentang perkembangan hak asasi manusia, selanjutnya saya akan membahas tentang peran Islam dalam perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama ada konsep keadilan. Nah, saya menekankan konsep keadilan jadi landasan bagi peningkatan dan penegakan HAM seperti kesetaraan, kebebasan, dan hak individu. Peran Islam yang kedua itu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, ajaran Islam secara eksplisit menjamin hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak beragama, hak mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak atas penghidupan yang layak.
Lalu selanjutnya ada peran ulama dan cendekiawan Muslim. Nah, banyak sekali ulama dan pemikir Muslim yang telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan konsep HAM. Ibn Durus, Al-Farabi, dan Al-Mawardi. Selanjutnya, eh, kontribusi Islam yang selanjutnya ada martabat manusia. Nah, Islam menegaskan konsep bahwa setiap manusia memiliki martabat dan kehormatan yang harus dihargai dan dilindungi, terlepas dari perbedaan agama, ras, maupun status sosialnya. Selanjutnya ada kesetaraan. Nah, ajaran Islam menekankan prinsip kesetaraan di antara umat manusia yang tercermin dalam konsep saudara dan melarang diskriminasi berdasarkan perbedaan. Selanjutnya ada keadilan. Nah, konsep keadilan dalam Islam menjadi dasar bagi penegakan dan perlindungan HAM, termasuk dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada tantangan penerapan HAM di dunia. Nah, yang pertama ada interpretasi agama yang sempit. Nah, pemahaman yang sempit dan dogmatis dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan hak asasi manusia secara utuh, khususnya dalam isu-isu yang dianggap sensitif seperti hak perempuan dan kebebasan beragama. Terus ada konflik politik dan sosial. Nah, berbagai konflik politik, etnis, dan agama di beberapa negara Muslim seringkali menjadi penghalang bagi upaya penegakan HAM yang efektif. Selanjutnya, tantangan selanjutnya yaitu lemahnya penegakan hukum. Nah, lemahnya institusi dan penegakan hukum di banyak negara-negara, terutama negara Muslim, menyebabkan banyak pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan secara adil. Terus, selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Nah, beberapa negara Muslim menghadapi tantangan dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung program-program perlindungan dan kemajuan HAM. Selanjutnya ada upaya memajukan HAM di dunia. Nah, yang pertama itu ada reformasi pemahaman agama, yaitu mempromosikan interpretasi agama yang lebih progresif dan inklusif, serta menekankan prinsip-prinsip universal HAM dalam ajaran Islam. Selanjutnya ada penguatan institusi hukum, yaitu mengembangkan sistem hukum yang kuat dan adil, serta memperkuat kapasitas penegakan hukum untuk melindungi hak-hak warga negara. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat sipil. Nah, mendorong peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam memantau advokasi dan mengedukasi masyarakat tentang HAM. Nah, yaitu yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama itu menghargai keberagaman, jadi mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman agama, budaya, dan latar belakang di dunia Muslim. Nah, yang kedua ada pendidikan HAM, memasukkan materi HAM ke dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Selanjutnya ada kerjasama internasional, itu membangun kerjasama internasional yang lebih erat untuk bertukar informasi berbagai praktik terbaik dan memberikan dukungan dalam upaya memajukan HAM. Dan terakhir, akuntabilitas dan transparansi, yaitu memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan untuk mencegah pelanggaran HAM. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.